Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah, sedulur 9 jagat official. Alhamdulillah ketemu lagi dalam keadaan sehat tentunya, berkat doanya sahabat semua, berkat doanya sedulur semua. Dan mudah-mudahan teman-teman juga sedulur sahabat yang hadir semuanya diberikan sehat sekeluarganya, berkah barokah rezekinya panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Kebetulan ini di bulan yang penuh rahmat, insya Allah doanya kita diijabah. Yang penting ikhlas, sabar, dan bersyukur. Nah, kita ingin mereview Supaka tentunya ya, ingin membahas Supaka yang memang videonya sudah tayang di 9 Jagat Official. Nah, kebetulan setelah kita berhasil mendapatkan pusaka yang menyerupai tombak atau pedang ataupun belati ya, karena bentuknya seperti itu susah dijelaskan. Jadi intinya mah barangnya tersebut memang di era Majapahit. Nah, kebetulan kita dapat itu di pemakaman yang memang di situ banyak sekali cerita, banyak cahaya masuk di hari-hari tertentu ataupun di waktu-waktu tertentu. Nah, ternyata setelah kita berhasil mendapatkan pusaka itu, nah ini kita berhadapan dengan dua sosok teman-teman. Sosok yang pertama itu menyerupai Bandung Bandawasa ataupun menyerupai sosok Minak Jinggo, antara Bandung Bandawasa ataupun sosok Minak Jinggo. Ini sosok yang menyerupai ya, menyerupai kedua sosok tersebut. Nah, ada sosok lain yang menggunakan menaiki seekor kuda. Ini pokoknya mengkeungkan lawannya kita. Nah, tetapi kita di sini nggak pernah bosan. Mohon doanya sahabat semua, mohon doanya supaya ekspor kita 9 jagat selalu diberikan kelancaran, tentu keamanannya. Ya kalau masalah berhasil mah ya alhamdulillah, namanya usaha. Kalau tidak berhasil kita pindah lagi dulu, kita mencoba lagi. Intinya mah salam peci merah. Nah, setelah kita berhadapan dengan sosok yang menyerupai Bandung Bandawasa ataupun sosok Minak Jinggo ini, setelah kita kejar ternyata kita dibawa ataupun diarahkan ke suatu ujung ataupun pojok makam ya teman-teman. Di pojok makam ataupun di ujung makam, setelah kita coba beberapa kali, memang powernya gede juga, kuat, tapi alhamdulillah berkat doanya sahabat semua kita pun berhasil mendapatkan pusaka tersebut. Nah, pusaka ini yang dijaga sama sosok yang menyerupai sosok Bandung Bandawasa ataupun sosok Minak Jinggo ini barangnya istimewa teman-teman, barangnya istimewa. Nah, ini sempat beberapa kali kita kewalahan juga ya, waktu mendapatkan barang ini. Tapi alhamdulillah berkat doanya sahabat semua kita berhasil mendapatkan pusaka ini. Pokoknya mah kita nggak pernah bosan dulur. Mohon doanya supaya 9 Jagat Official masih tetap bisa berdiri. Pokoknya mengkeungkan. Nah, ini barangnya, bismillah. Ini cukup besar ya, cukup besar dan panjang juga. Nah, setelah kita dapat, ternyata ini pusakanya itu menyerupai sebuah pentungan teman-teman. Mantap ya, luar biasa dulur. Ini mah jelas pentungan ya. Ini sudah kita lap juga, sudah kita bersihkan. Ternyata pusaka ini masih benar-benar utuh teman-teman, masih benar-benar utuh. Artinya pusaka ini memang dipegang sama orang-orang yang mempunyai jabatan tertentu pada zamannya. Jadi ketika ada barang pusaka yang memang masih utuh, berarti barang tersebut benar-benar dijaga ataupun dipegang sama sosok yang mempunyai derajat-derajat tertentu. Intinya pimpinan lah, sosok pemimpin gitu kan. Nah, ini teman-teman ya, ini jelas menyerupai pentungan ya, menyerupai pentungan. Mungkin disebut ini pentungan emas ataupun gada emas ya, gada emas ataupun pentungan emas. Ini cukup besar ya, mengkeungkan dulur, luar biasa ini. Alhamdulillah kita berhasil mendapatkan pusaka ini, godo emas, gada emas ataupun pentungan emas ini ya berkat doanya sahabat semua. Nah, tadi yang saya jelaskan ini sosoknya itu menyerupai Bandung Bandawasa ataupun Minak Jinggo teman-teman. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan pusaka ini, ceritanya ada dulu. Ternyata pusaka ini mungkin saja yang dipegang sama lurah pertama di tempat tersebut. Karena ada cerita
lurah pertama tersebut ada pegangan pusaka Wesi Kuning yang ditanam di samping kuburannya. Cuman tidak ada yang tahu sejarahnya, itu tidak tidak ada yang tahu di mana diletakkannya gitu kan, tidak ada yang tahu. Cuman taunya ada pegangan Wesi Kuning yang dipegang sama lurah pertama itu. Ya bisa jadi ini karena ini juga termasuknya pusaka Wesi Kuning ataupun gada Wesi Kuning. Ya mungkin teman-teman tahu lah ya, artinya Wesi Kuning itu terkenal dengan kesaktiannya kan, seperti itu. Terkenal kesaktiannya tentunya pada zamannya ya. Pusaka Wesi Kuning itu terkenal kesaktiannya pada zamannya dulu, pada eranya kan, seperti itu. Nah jadi ini alhamdulillah berkat doanya sahabat semua, kita berhasil mendapatkan pusaka gada emas ataupun Wesi Kuning ya. Mantap dulur, luar biasa ini. Pokoknya mah berkat doanya sahabat semua ini dulur tuh. Mantap, tapi ini pegangannya pas banget gitu, pegangannya bener-bener menekan gitu pegangannya. Nah jadi sosoknya besar, tinggi besar teman-teman ya, jadi bener-bener kekar, gagah gitu kan sosoknya tersebut yang menjaga ataupun mendiami pusaka ini. Nah jadi kalau pusaka Wesi Kuning seperti ini ataupun gada emas ataupun gada Wesi Kuning ini, untuk sifat dan kegunaannya ini mah jelas untuk kekuasaan, untuk pegangan orang-orang yang memang sifatnya kepemimpinan. Jadi sifatnya memang untuk kekuasaan. Nah makanya cocok lah untuk pegangan orang-orang yang punya jabatan, yang punya derajat gitu kan, yang punya jabatan mungkin sebangsa kayak lurah. Nah intinya untuk kekuasaan teman-teman ya. Jadi untuk hikmah ataupun kegunaannya, faedahnya ya memang pusaka godok emas ataupun gada Wesi Kuning ini sifatnya memang untuk kekuasaan. Mantap dulur, menguntungkan ya. Ini benar-benar masih utuh teman-teman ya, benar-benar masih utuh. Cuman beberapa sedikit yang memang sudah karatan, tapi kita sudah bersihkan. Memang intinya masih utuh ya, yang beberapa karatan cuman sedikit ini, tapi masih benar-benar masih utuh lah pokoknya mah, istimewa. Nah jadi setelah kita berhasil mendapatkan pusaka ini, terbilang berat lah, intinya terbilang berat karena memang powernya juga gede gitu kan, yang menjaganya juga gagah gitu kan, sangar, benar-benar wibawanya, karismanya ada, sangar lah, gagah gitu kan, karena menyerupai sosok Bandung Bandawasa ataupun Minak Jinggo gitu kan yang menyerupainya. Nah kita pun beberapa kali gagal. Nah kebetulan juga ini didampingi sosok juga yang menggunakan kuda teman-teman. Jadi sosok tersebut menunggangi seekor kuda cukup besar juga, tetapi dia memegang suatu entah apa ininya panjang, jadi api teman-teman. Jadi sosok yang berkuda itu memegang sesuatu yang panjang menyerupai api. Nah kita penasaran sama sosok tersebut, makanya kita kejar. Kita nggak pernah bosan, mohon doanya dulu ya. Mantap dulur. Tapi di sini kalau dilihat seperti ini ya jelas ya, ada ukirannya juga di sini, terapih, ukirannya cukup rapih juga. Ini cukup berat juga godoknya. Pokoknya mah istimewa dulu. Bener-bener ini yang disebut pusaka godok emas ya ataupun godok Wesi Kuning. Pokoknya bener-bener menurut saya gitu kan ini istimewa karena memang barangnya memang masih utuh, masih bersih gitu kan. Mantap lah ininya mah. Nah mengkeungkan gitu kan, setelah kita berhasil mendapatkan ini ya, kita penasaran dengan sosok yang menunggangi seekor kuda. Ini besar juga powernya, dia memegang sesuatu yang cukup panjang tapi api, jadi menyerupai api lah. Dan kita penasaran, setelah kita kejar, nah kita dihadang lagi sama sosok perempuan yang menggunakan pakaian hijau. Ini perempuannya cukup cantik juga, cuman posisinya dia lagi tidur, lagi santuy gitu kan. Sosoknya ini lagi santuy teman-teman, perempuan lagi tiduran santai, dia menghadang kita juga. Nah ya jelas pendampingnya ini, jadi sosok perempuan itu pendampingnya sosok yang menyerupai Gajah Mada ataupun Bandung Bondowoso ataupun sosok Minak Jinggo. Jadi pendampingnya ini. Nah setelah kita kejar,
persis itu di pohon teman-teman ya, di pohon apalah nggak tahu, mungkin pohon kacrut atau pohon dipik-ipik lah. Kita mah kenalnya pohon dipik-ipik. Nah setelah kita berhasil beberapa kali, alhamdulillah kita berhasil juga mendapatkan sosok perempuan tersebut yang memang mendampingi ini. Nah ini barangnya teman-teman, ternyata mustika ini juga ya. Mustikanya warna hijau, luar biasa ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Sebentar, bismillah. Ini teman-teman, jadi mustika yang kita dapat pendampingnya yang menyerupai ini Bandung Bondowoso ataupun Menak Jinggo yang mendiami gada emas ataupun usi kuning ini. Nah ini warnanya hijau teman-teman ya, mustikanya benar-benar hijau pekat. Mustikanya hijau pekat, mudah-mudahan jelas. Nah ini sosok perempuan yang mendiam ini, sosoknya perempuan. Ya kalau dibilang cantik mah pokoknya menggengkan lah. Yang paling mah gemoy gitu kan, eplok cendol gitu. Jadi ini sosoknya perempuan yang menghalangi kita ketika kita mengejar sosok yang menunggangi seekor kuda. Jadi sosok tersebut lari ke pemakaman keramat. Karena di situ kan ada keramatnya. Kita tidak masuk keramat teman-teman ya, karena kita tidak diizinkan untuk masuki keramat. Kita di luar area keramat. Tetapi sosok berkuda ini masuknya ke area keramat. Makanya aduh, larinya ke sana teman-teman. Larinya menuju area pemakaman keramat tersebut. Nah, jadi tetap kita mau tidak mau kita akalin kan gitu. Kita kejar lah, bismillah. Kita kejar bismillah, mudah-mudahan tetap kita berhasil mendapatkannya. Kita nggak pernah bosan lah dulu mohon doanya. Nah ini pusakanya ataupun mustika warna hijau jelas ya. Ini yang dijaga sama sosok perempuan. Perempuannya cukup cantik yang mendampingi pusaka gada emas ini. Jelas ya teman-teman ya. Mantap dulur. Alhamdulillah berkat doanya sahabat semua kita berhasil ini. Nah jadi mustika ini, mustika warna hijau ini yang dijaga dengan sosok perempuan ini, untuk sifat dan gunanya memang ini untuk asihan, ataupun untuk pengasihan. Teman-teman paham ya, untuk asihan ataupun pengasihan. Bahasa lainnya mungkin untuk pemikat juga. Cuman kalau untuk pemikat memang sifatnya ke pribadi, tapi ini sifatnya pengasihan umum gitu kan. Jadi supaya orang itu melihat kita welas asih lah, melihatnya kasihan gitu kan. Tetapi kembali lagi, pusaka seperti ini tergantung orang yang membawanya. Artinya pusaka ini untuk asihan, ya kalau orangnya tidak punya adab sama saja bohongan gitu. Artinya pusaka ini hanya sebatas untuk pegangan penguat iman kita saja sama Allah Subhanahu wa taala. Peganglah barang ini dengan membawa adab. Dibawa adab, sopan santun, jaga akhlaknya, dimanapun berada, disitulah pengasihan akan muncul. Seperti itu ya, disempurnakan juga. Makanya barang seperti ini cukup kita hadiahkan Al-Fatihah saja, kita syariati saja. Tidak perlu kita apa-apain, cukup kita syariati dengan Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya gitu. Karena apapun yang Allah ciptakan pasti ada kebaikannya seperti itu. Yang penting dengan cara yang baik seperti itu ya. Mantap ini. Nah, jadi karena apapun yang ada di dunia ini semua Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Bila mana manusia tersebut bisa memanfaatkannya dengan baik dan benar, tentu ya fardu karena Allah Ta'ala. Mantap. Ini untuk pengasihan. Nah kalau ini godong emasnya memang untuk sifat kekuasaan. Untuk kekuasaan, makanya yang pegangnya juga orang-orang punya jabatan, contohnya lurah ataupun anggota-anggota yang lainnya. Intinya orang yang punya jabatan-jabatan tertentu, karena memang sifatnya untuk kekuasaan. Ini biasanya kalau gada emas seperti ini untuk lurah, biasanya piala bergilir, siapa yang menang terpindah gitu kan. Jadi kalau misalkan lurah ganti lurah, ya ininya dipegang sama lurah yang baru. Jadi biasanya piala bergilir seperti itu biasanya. Cuman nggak tahu kalau zaman sekarang. Jelas ya teman-teman ya. Ini untuk pengasihan, ini untuk kekuasaan, untuk pegangan orang-orang yang berkuasa. Mudah-mudahan amanah, tentunya di jalan yang benar kita nggak pernah bosan lah dulur. Alhamdulillah, mudah-mudahan 9 jagat official masih tetap berdiri.
Kita nggak pernah bosan dulu, mohon doanya supaya bisa tetap berbagi pengalaman dan pemahaman soal barang-barang pusaka. Jadi intinya mah di bulan yang penuh rahmat ini, doanya mudah-mudahan kita diijabah. Semua yang hadir, semua yang nonton di 9 Jagat Official diberikan berkahnya sama Allah, dipanjangkan umurnya sama Allah, sehat semuanya, sekeluarga di sana yang nonton. Amin amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peci merah. Puasa. Mau kan?